Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari. Selamat pagi. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Iya, senang sekali bisa ada dalam pelayanan sekolah minggu bersama dengan adik-adik di pagi ini, walaupun kita secara online lagi. Kakak Opi harap adik-adik semua ada dalam keadaan sehat ya. Dan di pagi ini kita akan memuji Tuhan, kita akan bersyukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Karena kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Semua yang diciptakannya dahsyat dan tidak ada siapapun yang bisa seperti Dia. Oke, adik-adik semua dipersilahkan berdiri, dan dengan penuh sukacita kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke adik-adik, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita di pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, dan di hari ini, di hari Minggu kepunyaan-Mu ini, kami mau beribadah. Biarlah Engkau berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, kita semua pasti sangat bersuka cita karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita tidak bisa terkalahkan oleh siapapun. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Sama-sama kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Kasih.
Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi semuanya dengan sikap doa, tangan dilipat, dan kita akan mengangkat pujian firman-Mu ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Di saat ini kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan datang berkati kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami supaya kami mengerti apa yang Engkau inginkan bagi kami. Amin. Oke adik-adik, di saat ini kakak akan bercerita, namun kakak mengajak adik-adik yang ada di rumah yang sudah bisa membaca untuk membuka Alkitab, dan kita akan membaca bersama dari Injil Lukas pasal 6 pada ayatnya yang ke-36. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 6 pada ayatnya yang ke-36. Kakak akan membaca untuk kita semua, yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi, Lukas pasal 6 ayat 36 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke adik-adik, pembacaan Alkitab kita di pagi ini mengarahkan kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan kakak cerita dengan judul Hendaklah Kamu Murah Hati. Cerita ini kakak kutip dari Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Iya, adik-adik, ketika kita mendengarkan cerita atau kita mendengarkan informasi ada saudara atau teman kita yang mengalami kecelakaan, pasti kita merasa sedih. Dan hal ini terjadi pada seorang bapak yang melihat sendiri sebuah peristiwa yang membuat dia begitu merasa prihatin, merasa kasihan, dan dia merasa bahwa dia perlu untuk membantu. Iya, cerita ini berawal dari ada seorang bapak yang melakukan perjalanan dari Yerusalem mau menuju ke Yeriko. Anak-anak, si bapak ini ketika dia dalam perjalanan, ternyata nasibnya tidak mujur. Kenapa kakak bilang tidak mujur? Karena ketika dia sementara berjalan sendiri, tiba-tiba dia dikepung oleh sekumpulan orang jahat. Orang jahat itu
ternyata mereka bermaksud untuk merampok semua benda yang dimiliki oleh si bapak dari Yerusalem ini. Anak-anak, perampok-perampok ini bukan cuman mereka mengambil barang-barang milik si bapak dari Yerusalem ini, tetapi mereka juga membuat si bapak ini menjadi luka-luka. Bahkan dia tidak berdaya, dan dia pun dibuang sembarangan saja di jalanan begitu. Akhirnya si bapak ini tidak berdaya lagi. Anak-anak tahu ketika si bapak ada dalam keadaan demikian, dia sudah putus asa. Kenapa dia menjadi putus asa? Karena di saat itu tidak ada lagi orang yang lewat. Dia sudah pasrah. Apa yang akan terjadi dengan dirinya saat itu? Biarlah waktu yang akan menentukan saja. Karena dia tidak punya saudara, dia tidak punya teman yang pergi dengan dia saat itu. Nah, anak-anak, di dalam keputusasaan dia saat itu, tiba-tiba ada datang seorang bapak. Bapak ini dia adalah seorang imam. Anak-anak tahu imam itu adalah orang yang setiap hari tempatnya di gereja, tempatnya di rumah Tuhan. Di sana pasti orang itu tugasnya adalah melayani setiap orang yang datang. Dan itu berarti bahwa kalau orang demikian pasti hidupnya penuh dengan kasih. Tetapi ternyata tidak, adik-adik. Ketika si imam ini melihat bapak yang tergeletak penuh dengan darah dan sudah tidak berdaya itu, si imam ini mencari jalan lain. Dia pun melewati si bapak yang sementara tidak berdaya itu. Itu adalah seorang imam yang setiap hari tempatnya adalah di tempat ibadah. Tiba-tiba datanglah orang Lewi. Orang Lewi yang hidupnya, kalau mau dilihat di dalam Alkitab, biasa orang Lewi itu adalah orang yang mau dibilang orang alim, orang yang soleh. Dan kalau begitu berarti orang demikian bisa dikatakan orang yang penuh dengan kasih. Tetapi ternyata hal itu juga tidak terjadi kepada si bapak yang sedang menderita ini. Si orang Lewi ini pun pergi meninggalkan si bapak yang sudah tidak berdaya ini. Anak-anak, itu sudah 2 orang yang lewat dan si bapak ini tidak ditolong. Tiba-tiba datang lagi orang ketiga. Ternyata orang yang ketiga ini adalah seorang Samaria. Adik-adik, biasa kalau orang Samaria itu dia sangat ditentang. Semua orang tidak menyukai dia karena orang tahu bahwa orang Samaria itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi mereka berpikir bahwa kalau orang yang tidak mengenal Tuhan berarti dia tidak penuh dengan kasih. Tetapi apa yang dipikirkan tidak terjadi saat itu, adik-adik. Ketika si orang Samaria ini dia melihat si bapak yang penuh dengan luka dan tidak berdaya itu, dengan penuh cekatan dia datang, dia mengangkat si bapak itu, dia membalut luka-lukanya, dia pun menyiram luka-lukanya dengan minyak dan anggur, mengobati si bapak yang luka-luka tadi. Bukan cuma itu, adik-adik, si bapak ini pun diangkat, dia pun menungganginya di keledainya, dan dia pun membawanya ke kota, mengantarnya sampai ke penginapan.
ternyata ketika sampai di penginapan pun dia tidak membuangnya begitu saja adik-adik, tetapi dia menyerahkan si bapak ini kepada pemilik penginapan supaya bisa dirawat. Dan bahkan bapak itu berkata bahwa jika uang yang dia berikan saat itu tidak cukup, dia akan menggantikannya ketika dia kembali. Dan itu membuktikan adik-adik bahwa ternyata orang yang tidak mengenal Tuhan pun dia memiliki kasih. Kasih itu siapa yang mengajarkan kepada kita kalau bukan Tuhan? Dan terkadang kita merasa bahwa orang-orang yang tidak pernah beribadah, dia tidak mempunyai kasih. Tidak. Kasih itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Kasih itu bukan sesuatu yang sifatnya sementara. Itu adalah yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk selalu berbuat kasih. Kenapa kita harus berbuat kasih? Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Cerita minggu lalu menjelaskan bahwa kita perlu hidup dalam kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, maka kita bukanlah orang yang berarti. Jadi begitu pun dengan adik-adik dan kakak Upi juga. Sekalipun kita selalu membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, tapi jika kita tidak memiliki kasih, itu sama saja. Jadi adik-adik, cerita tadi dia mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah menghendaki kita untuk senantiasa bermurah hati, hidup penuh kasih. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Jadi dia mau supaya kita juga seperti demikian. Dan dari cerita tadi, maka dari 3 orang yang ada dalam cerita murah hati tadi, dia mau mengajak bahwa hanya satu yang perlu kita contoh, yaitu sikap dari orang Samaria. Yang walaupun dia tidak mengenal siapa yang luka saat itu, dia tidak tahu dari mana orang ini dan mau kemana dia pergi, tapi dengan penuh belas kasihan, dengan penuh murah hati, dia mau menolong orang itu. Jadi adik-adik, kita diajak untuk dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berhadapan, dalam kondisi apapun kita, tetapi jika ada orang yang membutuhkan pertolongan, jangan pernah kita menutup mata, jangan pernah kita menutup tangan, dan jangan pernah kita berpaling dari orang itu. Karena Allah kita adalah Allah yang murah hati, dan dia mengajar kita untuk selalu bermurah hati kepada semua orang, supaya apa yang telah kita lakukan menjadi cermin bagi orang lain, dan apa yang telah kita lakukan pun bisa menjadi berkat untuk masa depan kita. Kiranya Tuhan mau memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Dan sambil persembahan ini dipungut, adik-adik kita akan menyanyi bersama pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, saat ini kita akan berdoa untuk persembahan syukur sekaligus untuk berdoa, syafaat, dan mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Semuanya duduk yang bagus, tangan dilipat, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan di pagi ini. Tuhan Yesus, tolong berkati kami supaya kami selalu bisa untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati dalam seluruh kehidupan kami. Kami bisa peka dengan setiap orang di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan. Terimalah persembahan syukur yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini menjadi berguna dalam pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terkhusus dalam jemaat kami GKI Ebenezer Unit 751 Rider. Tuhan Yesus, berkatilah negara kami, berkatilah provinsi, bahkan kecamatan dan kota kami, kota Sentani, yang saat ini masih ada dalam keadaan pandemi COVID-19 yang membuat kami ada dalam rasa takut. Tuhan Yesus, tolong kami dan biarlah Engkau akhiri semuanya ini supaya kami bisa berkumpul untuk pelayanan bersama-sama lagi seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tuhan Yesus, tolong kami semua, jaga lindungi kami, jaga papa dan mama kami, jaga semua orang yang ada di sekitar kami, lindungi kami semua Tuhan supaya kami sehat. Engkau berkati pula kakak-kakak pengasuh, berkati pula Bapak Ibu Majelis bersama dengan Ibu Pendeta. Engkau berkati kami semua Tuhan. Engkau jaga lindungi setiap orang yang berkepentingan dalam penyelesaian pandemi COVID-19 ini. Tuhan, jaga lindungi mereka, para medis pun juga setiap orang yang bertanggung jawab. Tuhan, tolong jaga kami. Marilah Tuhan, berkatilah kami semua dengan ibadah kami di pagi ini. Jamah dan lindungi kami semua Tuhan, walaupun kami ibadah secara online, namun kami semakin diberkati, iman kami semakin kuat. Berkatilah seluruh kehidupan kami Bapa. Inilah ibadah kami Bapa, kami serahkan kepadamu, dan dengarlah dan jawab seluruh doa dan permohonan kami di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, demikian ibadah kita di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, dadah.